Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa karena beliau adalah seorang vokalis dari grup band jazz dan juga seorang penyiar radio kondang di Malang. Langsung aja ya kita ngobrol sama Mbak Wina. Halo Mbak Lia, apa kabar? Mbak Lisa. Mbak Lisa, thank you banget udah diundang. Aku juga makasih banget ya Mbak Wina, walaupun kemarin sempat agak mundur-mundur karena Mbak Wina ini sibuk banget ya. Juga karena waktu itu ada ini kan. Oh iya, ada pada 17 Agustus sih kalau nggak salah. Iya, terus ada itu yang rame-rame itu yang biru-biru Mbak Lisa. Oke. Serem. Mbak Wina, aduh ini aku bener-bener kayak hari ini agak-agak genter ya karena santai di podcast super relax. Sebenarnya saya juga belum pernah loh. Ini the very first time. Oh gitu ada Mbak? di podcast. Di podcast? Oke. Jadi kesempatan ya berarti buat podcast seneng angkot banget nih. ini rasanya ya. Naik angkot tapi kita ngobrol dan nggak ada orang lain. Gitu ya. Soalnya kalau di angkot saya tuh selalu milih duduk di depan. Oh gitu. Paling enak duduknya. Kan? Karena nggak mau di belakang. Karena susah Mbak. Mbak Wina ini mau ngobrol-ngobrol ya. Mau tanya, Mbak Wina ini kan vokalis dari grup band jazz ya di Malang ya. Bisa diceritain nggak awal terbentuknya grup band Mbak Wina ini? Ini sebenarnya adalah grup band set yang ketiga sih sepanjang perjalanan bermusik. Ya. Dulu banget tahun 2004 Iya. saya punya mengawali belajar jazz. Waktu itu berawal dari acid jazz dulu, kemudian diperkenalkan pada core-nya jazz di standard jazz gitu. Dan guru saya Mas Musa, ada Om Ping juga yang dulu saya tuh tergabung di Farbih Band namanya. Itu happening banget ya tahun 2007 sampai 2006, 2007, 2008 itu jazz di Malang tuh lagi happening banget gitu. Dan 2007 sampai 2008? Di antara itu, Iya. tahun-tahun itu. Terus kemudian saya 2009 saya meninggalkan Malang. Oh. 2009 sampai 2015. Jadi hilang tuh. Jadi vakum ketika akhirnya. lagi boom saya pergi gitu. Okay. Emang geliat anak muda zaman dulu ya kan. Saya ke Jakarta nggak untuk ngeband, untuk kerja. Cita-citanya mau siaran di Jakarta, tapi ternyata tidak semudah itu ya. Akhirnya saya terjun di dunia nulis malahan. Oh di Jakarta jadi sempat nulis di media. Terakhir di majalah Kartini. Oh. Itu majalah para ibu dan nenek kita ya. Femina Kartini ya Pak ya, betul. Gitu. Tapi di Jakarta sempat masih nyanyi juga dan ketemunya juga sama orang Malang juga gitu. Jadi nggak berhenti nyanyi. Di Jakarta masih tetap nyanyi, reguler juga tiap hari Rabu. Ingat banget ya di satu lobby hotel gitu di area Sudirman. Tapi juga nggak tahu gimana ya, emang kekuatan Malang tuh luar biasa loh, kekuatan kota Malang ya. Saya ketemu juga gede ya, bener ketemu sama musisi-musisi yang akhirnya diajak untuk nyanyi di acara gigs yang kayak wedding gitu. Ya udah akhirnya nggak berhenti nyanyi sih. Terus 2015 akhir balik ke Malang. 2000 sempat vakum karena hamil dan melahirkan, menyusuin segala macam. 2018 start nyanyi lagi. 2018 ya. Jadi balik ke Malang 2015, 2012 Iya, nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi. Terus itu dengan band kedua, Otuns namanya, sama anak-anak muda Malang. Waktu itu saya kayak, aduh, masih ada nggak ya kesempatan buat saya nyanyi gitu? Karena nyanyi itu kayak apa ya Mbak ya? It's a part of my life gitu. Jadi bener-bener nggak bisa dibisain banget ya. Nggak bisa. Jadi ketemu aja gitu. Akhirnya tetap nyanyi reguler. Itu juga sempat ada krisis juga kayak, aduh aku masih nyanyi nggak ya? Masih pantas nggak ya? Kayak gitu-gitu. Pertanyaan yang ada ya, Mbak? Mengganggu orang lain. Sebenarnya ketika saya nyanyi, saya kayak butuh validasi bahwa saya mesti nyanyi nggak sih gitu. Umurnya waktu itu kayak udah hampir 40 lah ya waktu itu.
Jadi kayak nyanyi nggak ya nyanyi, tapi akhirnya adik-adik dan teman-teman band itu bilang udah nyanyi aja Mbak, santai aja, relax aja. Ya udah akhirnya terus nyanyi. Bahkan ketika pandemi itu satu tempat, boleh sebut nama nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa, Habit. Habit tuh masih tetap buka hari Minggu. Saya ingat jam 7 malam nyanyi sampai jam setengah 10 di masa pandemi yang kita nyanyi terus ada polisi datang, wira-wiri. Ini mau diapain nih gitu. Tapi ternyata ya itu malah pandemi itu masih tetap nyanyi. Tapi 2022 saya selesai sama band itu, kemudian istirahat kayak 2 bulan gitu. Nah 2 bulan tuh sakit saya Mbak, batuk nggak selesai, pilek nggak selesai, jadi kayak nggak enak badannya. Terus ternyata obatnya nyanyi, keringetan, seger. Terus saya ketemu sama band yang ini, sama yang sekarang nih, Belly Jazz ini. Dulu awalnya cuma 3 orang, makanya kalau di Instagram namanya itu Belly Jazz Trio. Ya, Mbak, ya. Sempat kemarin intip. Iya, Belly Jazz Trio. Tapi beriring waktu, akhirnya kami berempat karena memang kurang lengkap gitu rasanya kalau harus cuma 3 orang gitu. Apalagi sekarang gigsnya kan banyak. Terdiri dari apa aja Mbak? Jadi gitu. Ada piano, tapi pakai keyboard. Terus kemudian ada kontrabas yang bass gede itu. Yang bass gede ya Mbak ya? Ya, terus drum, terus ada vokal gitu. Awalnya Belly Jazz tuh nggak mau nge-gigs yang reguler gitu. Kita sok-sokan nih, jadi kayak enggak, kita nggak mau reguler, lagian di Malang mau main di mana gitu kan. Kita maunya main di acara-acara orang yang ada di rumah, yang punya piano, gitu. Syaratnya. Jadi kayak lebih ke private gitu? Yes, gak usah dibayar, nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih sangu nggak apa-apa, mau aja. Sempat ada pemikiran iya, gitu? Emang gitu. Emang kita cuma pengen berbagi tentang what is jazz gitu. Kayak pengen ini loh jazz gitu. Kita tapi kan susah ya membuka pintu orang yang kita nggak kenal gitu. Sempet waktu itu dikasih kesempatan di rumah Tante Endah. Hai Tante Endah. Di rumahnya ada piano, terus dia tuh suka kayak mengundang teman-teman dan makan malam. Ya udah akhirnya kami sejam nyanyi perform jazz. Mereka duduk manis ya gitu sambil menikmati makan malamnya dengan taman di belakang rumahnya itu yang indah sekali. Dan itu kayak ya ini nih yang kami mau. Tapi tahun 2023 itu ada satu tempat yang cantik banget buat kami tuh kayak ini nih gitu, namanya Bahari Irish Pub. Itu mereka menawarkan ayo reguler di sini. Kami mikir dulu bertiga, reguler ya? Kan semuanya pada sibuk, teman-teman tuh udah pada punya band sendiri-sendiri. Jadi kami bertiga nih kayak cuma pengen konten, pengen main di rumah orang gitu. Tapi sekarang udah mau 2 tahun belum konten juga tuh. Malah belum konten ya? YouTube-nya belum nambah-nambah, masih baru sekali waktu 2022 bikin loh, ya ampun tuh 2 tahun yang lalu gitu. Sampai sekarang, dan Bahari itu membuka pintu untuk kami lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu. Jadi aduh perjalanannya panjang banget ya Mbak ya. Panjang, berliku, naik turun. Jadi belajar jazz mulai tahun 2004 ya. 20 tahun. 20 tahun yang lalu, tapi juga masih terus berproses. Satu hal yang masih saya belum berani lakukan adalah scat singing ya. Di jazz itu kan ada scat singing yang pap itu loh, yang jadi free banget. Jadi kita tuh kayak kalau di jazz itu kan selalu ada part habis nyanyi nih, penyanyi bawain satu formnya, kemudian para musisinya tuh selalu ngisi dengan mereka tuh main musiknya masing-masing gitu. Nah, yang nyanyi sebenarnya juga mesti gitu juga sih, secara melodik gitu. Cuma saya masih belajar dan masih belum berani, nggak pede, masih takut banget sampai sekarang tuh. Tapi memang kalau nyanyi itu karena skill ya Mbak, jadi kita semakin terus berlatih. Iya, latihan sih. Kalau guru nyanyi saya, Pak Hendro dari Narwastu tuh pernah bilang, sebenarnya pekerjaannya pemusik, penyanyi itu latihan. Itu pekerjaannya tuh latihan. Nah, ketika on stage itu saatnya bersenang-senang. Gitu. Itu yang nempel banget. Jadi emang latihan sampai sekarang pun saya masih ikut paduan suara di Narwastu. Bukan untuk show-nya, tapi saya emang pengen kayak melatih gitu. Iya. Hari Rabu tuh kalau bisa udah nggak ada kerjaan, saya
maunya Luar biasa banget itu nih, paduan suara aja, karena di paduan suara itu kan banyak banget ilmu ya. Iya, betul. Itu sih. Terus ini Mbak, ini jujur ya, aku ini kan awam banget musik ya. Mau tanya nih, kalau musik jazz sama musik blues itu apa Mbak bedanya Mbak? Ya, musik blues itu adalah ibunya, ibu dari segala musik kayaknya ya kan. Dari blues kemudian berkembang menjadi jazz, karena blues itu kemudian ketemu sama itu jadilah jazz. Jazz itu kalau bisa dibilang tuh kayak pohon Mbak, dengan macam-macam. Jadi jazz tuh yang kalau buat saya sih, jazz itu adalah kebahagiaan dan kegembiraan gitu ya, walaupun memang lagunya nggak cuma tentang bahagia, tetapi buat kebebasan, improvisation di situ tuh emang sangat-sangat ditekankan. Jadi improvisasi ya Mbak, yang penting di musik jazz itu ya? Kebebasan, tapi kebebasan tentunya ada aturannya gitu. Betul. Bagaimana kita ada, ya setiap musik tuh pasti ada tata aturannya sendiri ya. Di dangdut kayak apa, keroncong seperti apa, kayak 2 hari yang lalu saya jamming di acara keroncong yang ini nih, ada festival Kelompok Kasri tuh. Nggak kuat saya ngeliat keroncong, saya boleh nggak jamming aja. Nah itu kan kita nggak boleh kayak pokoknya cara nyanyiku gini, nggak bisa dong. Kita harus taruh diri gimana nih mereka tuh, iya tata aturannya, unggah-ungguhnya bagaimana. Nah di jazz tuh unggah-ungguhnya memang ada juga gitu, form yang harus kita ikutin. Klasik juga dangdut juga. Dangdut nih baliknya kemana, saya jujur nggak bisa. Bukan kayak karena apa, emang susah dan panjang kan part dangdut itu. Terus misalnya kayak mesti belajar pop, otak saya itu akan lebih sulit belajar pop karena formnya itu saya nggak apa ya, nggak mudah. Pop padahal biasanya apalagi yang pop sekarang loh ya. Oh gitu. Pop yang sekarang itu kan punya stylenya sendiri. Saya suka bingung gitu. Makanya kadang kan teman-teman kayak gini, kita main atau perform tidak di semua tempat itu yang club jazz ya kan. Ketika kita ada di tempat yang non club jazz gitu, kita kan nggak bisa kenceng juga gitu. Nah pokoknya ini pokoknya gitu harus styleku. Ya. Ada penyesuaian sedikit-sedikit, misalnya kayak saya harus nyanyiin lagu yang lagi happening sekarang, tapi ya itu deg-degannya juga luar biasa. Aduh nanti, karena kan orang ekspektasi pasti mereka pengen dengerin seperti yang mereka dengerin, padahal kalau di jazz bisa berbeda, bahkan emang mesti berbeda gitu. Jadi kalau misalnya nih penyanyi jazz ada 2 membawakan satu lagu bisa berbeda. Karena tadi beda, tetapi memang ada yang namanya standard jazz itu adalah lagu-lagu yang memang sudah dibukukan dan sudah diamini oleh seluruh pemusik jazz di dunia, bahkan bahwa lagu itu mau dibawain di Amerika, mau dibawain di Malang, mau dibawain di Kepanjen, itu sama. Jadi gitu. kayak pakemnya, ada bukunya, real book namanya gitu. Itu lagu-lagu di tahun 20, 30, 40 yang diciptakan di itu. Jadi kalau misalnya penyanyi jazz itu bisa jadi nyanyiin lagu-lagu yang ada itu gitu. Jadi mereka kadang nggak punya originalnya, mereka bawain lagu-lagu yang udah ada. Karena lihat dari tadi pakemnya tadi. Iya, benar. Mereka bawain standard jazz. Tapi dulu sebelum di jazz, sebelum tahun 2004, berarti Mbak Wina apa nih yang dibawa? Pasti pop lah ya, itu pop pastilah. Terus kemudian pernah dulu di era-era SMA tuh ketemu sama anak kuliah, anak-anak ITN, seingat saya tahun 98-an itu, saya malah nyanyi ini, ska. Oh, ska? Iya, cuma itu musik ska, terus reggae. Tapi reggae itu nggak tahu, emang saya kalau reggae happy banget dah dengerin reggae itu. Nggak ada di reggae, tapi kalau ada orang main reggae udah pasti happy gitu, seneng bawaannya. Bawaannya langsung gitu ya? Iya. Oke. Mbak, terus kalau ini agak ini ya, untuk yang adik-adik masih kecil nih, kalau seandainya kepingin belajar nyanyi atau apa, mereka tuh bisa mulai tahu nih, aku bisa nyanyi tuh kapan, gitu tuh gimana Mbak? Kayak, suaraku enak loh ternyata. Ya suara enak atau enggak itu sebenarnya juga selera, kayak makanan juga kan ya. Cuman paling enggak dia memenuhi kaidah-kaidah lah ya. Maksudnya kayak enggak out of tempo, enggak out of tune, jadi enggak fals dan enggak tetap ada aturan-aturan tempo. ya. Mbak kalau pernah tahu kan orang yang nyanyi tuh saya segini nih, dia tiba-tiba lebih cepat lebih cepat atau lebih lambat, dan dia nggak ngerasa. Itu ternyata memang ada sesuatu di badannya, di sini, di bagian keseimbangan. Seingat saya begitu ya kata guru saya. Jadi ada orang yang suka padahal segini nih temponya, dia bisa lebih cepat, atau dia tuh nggak ngerasa kalau fals.
suaranya. Mbak. Orang yang ngerasa Berarti ada apa? ada masalah dengan pendengarannya sebenarnya. Dan juga saya juga pernah ngajar waktu itu anak masih 10 tahun out of tempo, out of tune. Itu begitu saya tarik ke orang tuanya, saya ngobrol karena dia tidak dibiasakan untuk dengerin musik. Oh, jadi Sunyi. harus ya teman-teman, harus dibiasakan. Dan musik yang baik tentunya ya. Oh. Musik yang baik itu bukan tentang musik ini tuh yang the best, enggak, tetapi kan musik itu ada ramuan-ramuan bunyi di dalamnya gitu ya. Tanpa mengecilkan yang lagi populer sekarang. Itu better not gitu. Jadi dengerin musik yang emang baik, yang bagus. Klasik atau jazz yang standard ya, bukan yang jazz yang di luar itu, karena itu sudah berkembang lagi gitu loh. Jadi intinya kasih yang core-nya dulu supaya mereka tuh terbiasa dengan bunyi-bunyi yang baik, yang indah gitu. Standarnya ya. Itu sih. Jadi intinya gini ya teman-teman ya, kalau ada yang nyanyi dan suaranya itu false, kita nggak bisa langsung nyalahin. Berarti mungkin ada Bisa sesuatu. jadi dia tuh nggak dengar, ya. tapi kadang kepede ya. Jadi kalau pertanyaannya kapan sih orang tuh tahu suaranya bagus? Ya ikut aja lomba-lomba Itu gitu. adalah cara atau ya, untuk mengetahui ya. ikut les misalnya, belajar ke orang yang memang profesional di situ. Kalau emang bisa dibenerin pasti dibenerin. Tapi kalau udah emang nggak bisa ya udah jangan maksain. Kadang kan ada para ibu nih yang suka pokoknya agak anakku memaksa ya. Iya, anakku harus menang, harus ikut lomba, tapi suaranya enggak gitu. Jadi sebagai orang tua mungkin kalau saya dari sudut kita sebagai ibu gitu ya. Kalau kita dulu nggak bisa jadi penyanyi karena orang tua kita, kita nggak boleh balas dendam ke anak gitu loh. Kalau anak emang nggak bisa ya jangan dipaksa. Siapa tahu. Karena banyak yang gitu ya Mbak ya, dendam karena dulunya tidak tercapai, jadi kepinginnya maksa anaknya harus bisa gitu ya. Benar, gitu. Tapi kalau di dunia nyanyi nih, menurut Mbak Wina ya, itu apakah memang sebetulnya banyak yang suaranya enak itu karena faktor keturunan Mbak? Misalnya karena ibunya pintar nyanyi atau ayahnya pintar nyanyi? Enggak kok. Bahkan kan sering dibahas sebenarnya nyanyi itu gifted atau latihan. Berarti bener ada ya? Itu gifted ya? Ada gifted ada, tapi kalau nggak diolah juga nggak bisa. Nggak dapet teorinya juga nggak bisa gitu, karena mau kemana dulu nih, makanya nyanyinya mau kemana dulu nih. Kalau mau nyanyi as a profesional, orang profesional juga dong, ya kan, suaranya enak tapi kebutuhannya cuma buat karaokean di rumah ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang untuk tampil, untuk lomba misalnya, untuk perform kan ada orang yang emang mencari lomba ya. Sekarang kan lomba-lomba online juga banyak banget. Ya, betul, saya juga udah pernah ikut lomba, duitnya banyak loh, tapi hatiku nggak ke situ gitu loh, nggak untuk diadu gitu. Emang kan orang beda-beda ya tujuannya. Ada yang mereka full emang untuk lomba, kompetisi benar. Kalau buat saya sih ya untuk dinikmatin aja gitu. Jadi balik lagi kalau emang gimana caranya kita tahu suara kita enak atau enggak, ya harus ketemu sama orang-orang profesional di situ dan mau mendengar kata-kata mereka. Jangan menutup telinga kita juga. Harus memang benar-benar mau belajar gitu Mbak ya. Benar. Ke ahlinya. Benar, itu harus. Gitu. Oh teman-teman ya, yang bisa kita simpulkan ya. Jadi kalau kita pengen tahu kita punya enggak bakat di nyanyi atau suara yang enak, kita harus ketemu sama ahlinya, belajar dan mencoba ya Mbak untuk berkompetisi mungkin lewat lomba biar kita bisa mengukur kemampuan kita tuh ada di mana, di mana posisi kita ya. Gitu. Terus kalau ini tadi kita ngomong tentang nyanyi nih kan Mbak Wina. Panjang ya ngomong nyanyi doang ya. Panjang banget karena sangat saya speechless. Aduh, luar biasa nih Mbak Wina. Thank you. Sekarang kita ke siaran nih. Mbak Wina kan seorang penyiar juga nih. Saya siaran di Radio Cosmonita. Program apa Mbak? Sebenarnya kalau di Cosmonita itu semua program harus bisa gitu. Tetapi yang saya pegang banget itu ada Jazz Corner, itu hari Senin jam 6 sampai jam 8 kalau sekarang. Semoga nanti bisa lebih lama lagi. Kemudian Women's Talk tuh sore kebetulan saya produser juga di situ. Waduh, keren, dan siaran gitu. Dan sama hari Sabtu juga ada Cosmo on the Weekend gitu. Jadi sebenarnya kalau siaran sih mesti bisa bawain semua program sih. Jadi harus bisa langsung kayak ini ya Mbak ya, adaptasi ya. Jadi iya. Mulai kapan Mbak? Mulai siaran Mbak? Kalau siaran sebenarnya terjun ke dunia siaran itu tahun 2007 ya. Saya di Kalimaya dulu awalnya. Oh, dulu Kalimaya Kalimaya, tapi waktu itu saya udah
Jadi teman-teman siaran itu, penyiar itu anak-anak kuliah, saya udah selesai kuliah gitu. Jadi umurnya udah di atas mereka. Tapi saya emang suka banget Kalimaya waktu itu. Kemudian 2008 baru ke Pos Wanita. Sampai 2009 yang saya bilang saya ke Jakarta itu off, udah bye-bye. Padahal tuh radio kepengenan saya banget. Pada waktu itu radio itu bener-bener lagi zaman SMA tuh kirim-kiriman lagu tuh Mbak tiap malam. Kuis, ya kan? Betul. Terus kemudian 2009 saya ke Jakarta, 2017 itu saya balik lagi ke radio sampai sekarang. Oh jadi 2017 sampai terus sekarang itu langsung di Kosmonita ya? Iya. Oh iya. Jadi juga termasuk. Jadi balik lagi ke radio lama. Maksudnya ke radio saya lagi gitu, ke radio Kosmonita lagi. Sampai sekarang. Ya, tapi dulu sempat ini Mbak, kalau tiba-tiba jadi penyiar memang sempat ada sekolah atau gimana di? Enggak sih, enggak. Jadi kalau saya runut, ternyata saya zaman kecil itu suka diputerin kaset Sanggar Cerita sama ibu. Oh iya ya. Ingat dong ya kan? Ingat Mbak, ingat banget. Ini pembicaraan 40 plus ya. Iya kelihatan. Sanggar Cerita ya kan? Sanggar Cerita tuh pokoknya inget sore habis mandi pakein bedak tebel ya, zaman dulu itu bedak puk wangi itu. Habis itu dengerin Sanggar Cerita. Ternyata itu membuat apa ya? Ada semacam apa ya, memori yang ada di otak saya tuh, oh ini audio banget lah ya, itu kan audio banget, kita membayangkan adegan-adegan itu. Terus kemudian zaman kuliah tuh saya punya Walkman zaman dulu kan hits banget, beli kaset kosong ya kan, terus rekam sendiri suara. Oh jadi dari itu sudah ya mungkin ya, sebenarnya belum, nggak kayak radio tuh kan jauh banget ya, kita sebagai pendengar tuh kayak mana mungkin saya bisa di radio. Zaman dulu kan keren banget kan, suaranya mesti enak. Benar. Terus ternyata kehidupan mengantar saya ke sana. Dan ternyata kehidupan saya sekarang itu seperti kehidupan saya sebelum saya ke Jakarta. Saya nyanyi dan radio. Udah. Iya betul. Nyanyi dan siaran. Padahal saya tuh harusnya jadi guru Mbak kuliahnya. Harusnya jadi guru bahasa Jerman di SMA. Tetapi udah sempet dicoba, setiap mau ngajar badan anget. Malah berarti bukan passion ya? Kadang kita belajar sesuatu ternyata bukan passion. Saya bilang ibu saya, ibu maaf. Saya bilang saya nggak bisa nih kalau kayak gini. I'm not happy at all. Nggak bisa. Karena buat saya happy itu nomor satu, harus seneng gitu. Karena kerjaan itu kalau nggak seneng gimana? Mulai berangkat aja kita udah amat, udah anget badannya. Bukannya apa, ternyata emang saya nggak di situ, gitu aja sih. Gitu aja sebenarnya. Sesimpel itu sebetulnya Mbak orang. Akhirnya ya udah nggak ngajar. Tapi ternyata ternyata ilmunya buat yang lain. Ya walaupun udah lupa sih bahasa Jerman, bahasa kalau nggak dipakai lupa ya. Kalau harus gitu. Cuman paling nggak ada taste-nya lah, taste kayak gini kehidupan Eropa bla 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 gitu. Gitu sih. Gitu. Jadi betulnya pengaruh masa kecil gede ya Mbak ya. Maksudnya kita hanya karena sering didengerin ternyata bisa membuat imajinasinya. Aku kepingin loh. Jadi mungkin bisa jadi saya adalah salah satu yang itu. Makanya saya sekarang dengan anak saya tuh kayak kamu mau apa, ayo, sebisa saya support gitu. Karena saya lebih ke nari sih sekarang jatuhnya. Suka nari ternyata gitu. Tapi kalau sebagai orang tua sih walaupun mungkin nggak dia nyanyi, pasti Mbak Ina tetap support aja ya. Selalu support lah. Pokoknya dia mau apa, saya nggak mau dia yang kayak cuman rebahan, dan kebetulan saya juga nggak gadget. Saya bersyukur sekali. Intinya dia sibuk lah sama kehidupannya gitu. Kegiatannya. Mbak, terus ini mungkin ya untuk anak-anak muda nih, Mbak Wina bisa kasih apa nih supaya mungkin di bidang mereka yang tertarik, entah di nyanyi, entah di bidang broadcast, apa menurut Mbak Wina bisa maju nih anak-anak muda sekarang tuh mesti bersyukur banget loh ya, kesempatannya tuh besar sekali dan banyak pilihannya. Kita dulu ya Mbak, iya dong, aduh merinding deh, karena kita dulu tuh mesti fight-nya tuh lebih dari ini. Sekarang mereka tuh bisa pakai handphone mereka ini, ada kuota atau ada wifi di rumah ibu yang dibayarin sama ibu bapaknya, dia udah bisa bikin apapun, apapun dari handphone ini. Kalau kita dulu kan mesti fight dulu Mbak, kita harus berkompetisi sama orang lain, kita harus kemana dulu, ngapain dulu. Radio di RRI, saya pernah ikut bintang radio, tapi nggak mengejar itu, akhirnya ya gitulah. Saya ternyata orangnya tuh nggak kompetitif ternyata. Bener-bener penikmat ya. Ya udah, jadi kayak ikut tapi menang ya udah, enggak
ya udah gitu. Tapi kan ada orang yang emang ngejar banget gitu kan. Nah, untuk teman-teman Gen Z yang sering kali kayak dianggap remeh segala macam ya, sekarang buktikan aja dengan kalian emang bisa dipercaya, kalian emang bisa berkompetisi, dan sekarang itu banyak sekali yang bisa dilakukan, ya kan? Betul. Dan bidang digital ini kan semakin berkembang, jadi mereka bisa melakukan apapun ya, nggak kayak dulu ya Mbak ya? Sekarang Mbak, anak usia teman-teman muda lah, nggak usah bilang anak ya, nggak enak nih soalnya. Iya betul. Mama banget kita. Teman-teman yang usianya masih di bawah 30 tahun, mereka tuh bisa bikin ini loh, tutorial misalnya yang main piano, cara bermain piano hanya dalam 1 jam misalnya, itu udah boom. Iya betul. Sekarang apa sih yang nggak bisa jadi duit gitu? Tapi ya jangan duit doang yang ada di pikirannya gitu. Tetapi bahwa sekarang gini loh, terlalu cepat untuk merasa bisa, itu juga menjadi bumerang. Kita tuh butuh untuk tanya ke orang-orang yang jauh lebih duluan hidup lah ya, gitu ya. Jauh yang udah ngerasain bahwa ditolak, nggak berhasil, atau ya gagal, kemudian mereka berhasil. Itu tuh pasti, kalau saya tuh selalu bikin ini loh Mbak, saya suka analogi sepatu baru. Kita kalau pakai sepatu baru tuh kan suka kapalan ya. Awalnya kan sakit sekali, perih, tapi kan lama-lama menebal. Nah, menebal tuh menjadi kuat gitu. Nah, kapalan itu yang di kaki yang suka lecet-lecet itu perihnya luar biasa. Kita harus tetap pakai. Emang kita sekali pakai buang sepatunya, nggak mungkin dong. Ya, kita harus pakai terus supaya kita fit sama ukurannya. Sama. Itu disebut proses ya Mbak ya. Proses menuju sukses teman-teman. Benar. Jadi jangan cepet bilang, nggak cocok deh sama kantor ini, saya nggak cocok deh sama nyanyi, saya nggak, ternyata nyanyi itu bayarannya kecil ya, ternyata siaran tuh nggak ada duitnya ya. Iya emang. Tetapi kesempatan ya, ternyata seperti itu ini membentuk kemampuan kita, ya kan Mbak, semakin kuat. Karena kan memang nggak segala sesuatu tuh langsung kita coba sukseskan, mungkin ada pasti. Ya sawang sinawang lah ya. Kayak Mbak Lisa tadi bilang, Wina gini-gini ya, tapi saya ngejalaninnya juga biasa aja sebenarnya gitu. Cuman emang gini loh, kayak waktu misalnya, saya tuh emang nggak tahu karena kaprinya atau emang karena apa ya. Saya tuh kalau sama waktu tuh emang saya nggak mau telat, saya nggak mau ditunggu sama orang. Oh gitu ya? Kayak berarti gitu. On time ya? Kalau bisa in time sih. Kayak nyanyi jam 7, jam 6 saya udah standby, kadang setengah 7 lah paling nggak gitu. Itu yang saya juga bilang ke teman-teman di band. Kita tuh dibayar bukan karena jam 8 kita main loh, tapi mulai persiapan itu kita sudah dibayar. Dari kamu berangkat, kamu tuh sudah dibayar, gitu. Bukan angka kecil atau besar, tapi value-nya, gitu. Orang tuh nggak akan orangnya trust. itu. Trust tuh nggak bisa dibeli loh, Mbak. Saya pernah mengecewakan orang dan saya nggak mau lagi kayak gitu. Bukan berarti saya nggak pernah ngecewain orang ya, tentang waktu, tentang apapun. Kita teman-teman juga akan nonton ini, Wina mah hidupnya dulu ya, emang saya mengakui bahwa hidup saya nggak sesempurna itu, tetapi bahwa saya nggak mau lagi, saya nggak mau lagi jadi lebih baik terus ya Mbak Wina ya. Jadi itu ya teman-teman ya, terutama untuk Gen Z, berarti di sini tuh mereka tuh sebetulnya kalau untuk fasilitas lebih banyak. Aduh enak banget. Cuman tantangannya mereka itu harus menantang diri sendiri sih kayaknya. Karena kadang-kadang banyak sekarang orang-orang itu yang kayak memandang kayak underestimate karena mereka dengan mungkin kadang-kadang suka gampang menyerah atau apa, itu yang menjadi tantangan. Gimana lagi, memang kemudahan ada di tangan mereka. Kita nggak boleh iri sama anak Gen Z, nggak boleh iri. Bahkan sekarang saya bekerja dengan anak-anak muda dan saya harus menjadi tahu cara berpikir mereka. Walaupun mereka nganggap mungkin ya dia, iya Mbak Wina mama gitu, bahkan ada yang manggil saya bude gitu. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi bahwa kita punya value yang sama, gitu. Paling nggak ya, kita punya value yang sama. Gampang sih Mbak sebenarnya kalau dalam dunia profesional ya, waktu ya, waktu. Terus kemudian tunjukkan bahwa kamu emang mau kerjaan ini. Jangan nggak bertanggung jawab gitu. Tanggung jawab tuh bukan cuma milik orang tua, tanggung jawab tuh milik setiap manusia di bumi ini sama kerjaan atau apapun tanggung jawab yang dia punya gitu. Satu, tunjukkan dengan waktu. Komunikasi yang baik. Jangan saya pikir, saya kira lo udah ngerti. Lo nggak bisa dong, ngomong dong. Iya, komunikasi ya berarti Mbak. Komunikasi itu penting sekali. Jadi salah satu recheck. Jadi beberapa nih yang saya bisa simpulkan ya Mbak ya. Waktu tadi kita harus
in time kalau in perlu. time, Ya nggak ada kan? rugi kok. Terus yang kedua, komunikasi yang baik ya, Iya, teman-teman. dengan siapapun. Komunikasi yang baik. Terus kita ada memang willingness untuk mengerjakan sesuatu Yes. itu dengan baik juga, Yes, ya. benar. Insya Allah hasilnya pasti baik ya. Iya, Mbak Nina. karena dimanapun ya kita akan dipakai gitu loh. Kalau dengan kita memiliki attitude yang seperti itu tadi, Ya, ya. sekarang misalnya kayak ditolak ya, sakit gitu. Ya tanya kenapa saya ditolak kan gitu. Atau saya nggak lolos nih audisi misalnya. Apa kelemahan saya? Ya, jangan salahin orang lain, ngaca dulu Iya, kayak betul, gitu. betul. Gitu. Betul, Pak. Karena gini loh, kadang kita tuh cuman fokus ya, balik lagi ke menjadi orang tua ya. Kita tuh fokus membentuk mental anak-anak kita menang. Kita lupa kalau kalah mesti gimana. Kalau failed itu mesti gimana. Padahal itu yang penting ya. Yes. Betul. Karena seringkali kita menyalahkan orang lain atas kesalahan kita. Dan itu menjadi suatu kebiasaan. Yes. Kita nanti kalau ada apa-apa kita selalu Nyalain orang yang lain. salah. Mencari kambing hitam ya Mbak. Betul. Dan itu jadi kayak mentalnya enggak banget lah ya, kayak gitu sih. Teman-teman tuh ya, pesan dari Mbak Wina. Ya, yang ini, seorang aduh. profesional di bidang broadcast dan juga Ya. seorang penyanyi. Mungkin karena waktu yang terbatas Oh, Mbak Wina. ya, Ada oke. sebetulnya kepinginnya ngobrolnya Masih banyak panjang ya. banget yang harus Ha. diomongin. Siap. Mbak Wina, makasih banyak. Terima kasih ya, juga Mbak udah Lisa. hadir di Terima podcast kasih. Angkot, ya. Thank you banget udah diundang di angkot yang cantik ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di podcast Angkot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.